Terima kasih karena sudah hadir di pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mungkin beberapa di sini belum saling mengenal. Pak Susanto, ini ada Pak Maraden Panjaitan, dia di Jakarta, dekat Bogor. Hanya Pak Maraden sih yang di luar Semarang ini yang hadir ini, sisanya orang Semarang semua. Pak Landung, Pak Bu Suasana, Pak Yusa, Kalista, itu putrinya Pak Yusa. Ya, baik, kita akan mulai. Bentar saya share dulu ya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai belajar Alkitab pada malam hari ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami berkumpul bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Kami belajar Alkitab dengan teliti sesuai dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hamba-Mu Tuhan pimpin dengan urapan dan hikmat dari sorga, supaya yang kami dengarkan dan kami lihat pada malam hari ini sungguh-sungguh karena pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus, dan kami boleh mengerti dan kami boleh memahami sehingga kami boleh mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Berkati semua peralatan yang kami pergunakan, bahkan koneksi, Tuhan juga tolong. Ini doa kami, ucapan syukur kami siap belajar bersama-sama teman-teman yang mungkin akan bergabung beberapa saat kemudian. Tuhan juga menjaga dan membawa. Ini doa kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kelihatan ininya ya. Ini hashtag ini. Oke. Ternyata nggak bisa pakai gambar. Ya, malam ini kita belajar seri manusia. Itu sesi yang pertama. Kita akan belajar dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Namun sebelumnya kita coba lihat beberapa peraturan ya, rule. Pasti so panas laptopnya. Ya. Nah, ini peraturan yang umum dilakukan ketika ikut Zoom supaya tidak ada orang yang menggunakan nama samaran misalnya. Cuma kita yang hadir hanya beberapa orang saja, nggak sampai 10. Jadi tentu tidak akan ada yang masuk misalnya penyusup. Jadi memakai nama asli. Selama sesi penjelasan diharapkan mic di mute, lalu disarankan menggunakan headset. Kecuali kalau saudara dalam satu ruangan yang tidak terganggu dengan orang lain atau suara-suara lain, boleh tidak menggunakan headset. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan penjelasan dari materi PA kita, boleh di chat saja, nanti Pak Yusak sebagai host akan membacakannya untuk kita, lalu kita diskusikan bersama-sama. Nah, kita gunakan selama 40 menit untuk penjelasan, bisa kurang, tapi tidak boleh lebih supaya ada waktu 20 menit bertanya jawab.
dan berdoa. Lalu mohon disiapkan Alkitab dan buku catatan, mungkin ada hal-hal yang penting yang catat, tetapi yang paling penting adalah mempersiapkan hati dan pikiran. Nah, sesi ini adalah sarana belajar, bukan berdebat. Baik, kita mulai dengan membaca dari Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi belum berbentuk dan masih kosong dalam kegelapan. Nah, kita mau belajar bersama-sama karena ada hal di sini yang sangat sederhana sepertinya, tetapi ini sangat berbeda dalam pemahaman dan justru sangat besar sekali perbedaannya karena kebanyakan terjemahan Alkitab menerjemahkan, bahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam terjemahan bahasa Indonesia, menerjemahkan ini in the beginning. Kalau bahasa Indonesia pada mulanya. Nah, bahasa aslinya Beresit ini bukan diterjemahkan sebagai in the beginning atau pada mulanya, bukan, tetapi pada sebuah permulaan. Jadi in a beginning. Mengapa ini penting? Karena selama ini kita mengira bahwa ini yang dimaksud di sini adalah pada permulaan segala sesuatu. Jadi dikatakan pada mulanya Allah. Jadi seolah-olah kita yakinkan dengan terjemahan ini, inilah awal mula dari segalanya, lalu dimulai dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal ini hanya permulaan dari penciptaan langit dan bumi atau alam semesta, bukan awal mula dari segala sesuatu. Karena Allah tidak termasuk di dalam penciptaan ini. Jadi ini akan menolong kita memahami bahwa kitab Kejadian ini tidak menjelaskan tentang dimulainya keberadaan Allah. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah kita kekal dari kekekalan kepada kekekalan. Jadi dia tidak bermula dan tidak berakhir. Itu yang harus kita mengerti. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 ini dimulai maksudnya pada sebuah permulaan. Jadi bukan pada mulanya, tetapi pada sebuah permulaan. Sebuah apa? Dimulainya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Karena sebelum ini terjadi, sebelum penciptaan terjadi, sudah ada Allah dan sudah ada bahkan malaikat yang jatuh itu sudah ada. Nah, saya berharap kita mengerti. Nanti kalau punya pertanyaan langsung di chatting supaya kita nanti Pak Yusuf membacakannya lalu kita diskusikan bersama-sama. Tapi yang berhubungan dengan topik-topik kita ini saja nanti yang kita bicarakan di sini. Jadi yang pertama adalah bahwa Beresit ini artinya pada sebuah permulaan. Nah, kemudian Allah menciptakan. Allah menciptakan. Nah, Allah menciptakan ini menggunakan kata bara. Nah, bara di sini menciptakan artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi
ada. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Manusia hanya bisa menciptakan dari yang ada menjadi ada. Tetapi meskipun banyak orang menggunakan kata menciptakan nuklir, menciptakan lampu dan seterusnya, sebenarnya maksudnya adalah membangun, menemukan, lalu merakit. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, yang dimaksud dengan Allah yang menciptakan di sini siapa? Ini God, Elohim. Nah, Elohim di sini maksudnya adalah sesembahan. Ini mencakup semua kealahan. Elohim, ya, bentar. Nah, perhatikan bahwa bukan berarti terjemahan LAI dan terjemahan yang lain itu salah, terjemahan Alkitab itu salah, hanya kita tidak mempelajari konteks di mana Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Jadi kalau konteksnya penciptaan alam semesta, betul bisa digunakan in the beginning, tetapi konteksnya untuk semua konteks penciptaan alam semesta, langit dan bumi, dan beserta dengan isinya. Tetapi kalau kita menghubungkannya dengan segala sesuatu, maka itu keliru. Jadi dalam kitab Kejadian ini, khususnya pasal 1 ini menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta itu sebenarnya dikatakan di sini langit dan bumi. Tetapi selama ini orang memahami teks ini yang dimana disejajarkan juga dengan kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu tidak bisa disejajarkan karena Beresit di sini maksudnya adalah permulaan sesuatu. Sesuatunya itu di mana penciptaan langit dan bumi, atau sebuah permulaan, bukan pada mulanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, in a beginning, bukan the beginning. Oke, kita lanjutkan dengan langit dan bumi. Ya, tadi pada sebuah permulaan, Elohim, bara Elohim, Beresit bara Elohim, et hasamayim, et HRS, WHRS, kemudian yang diciptakan itu alam semesta, langit dan bumi. Nah, pada sebuah permulaan ini, Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah sempurna adanya. Sudah sangat baik. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentulah kita berada di bumi, di langit dan bumi yang ini, dalam keadaan damai sejahtera, berkembang biak, beranak cucu, dan hidup selama-lamanya. Namun, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya dosa itu membuat bumi terkutuk dan manusia terkutuk, tetapi semesta langitnya itu tidak ikut terkutuk. Nah,
Itulah sebabnya ketika dihubungkan dengan perjanjian baru, nanti di dalam pasal terakhir kitab Wahyu, di sana juga dijelaskan akan ada langit baru, bumi baru. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita, karena langit baru, langit dan bumi di dalam permulaan penciptaan ini nanti juga akan diakhiri dengan langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena nanti yang menghuni langit baru dan bumi yang baru, bahkan bumi yang sebelumnya sudah diciptakan Tuhan itu di Taman Eden itu sudah sangat baik, tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, ini akan dibinasakan, diganti dengan langit baru, bumi baru, di mana semua imamat rajani, semua orang-orang kudus akan masuk ke sana. Nah, benang merahnya adalah keselamatan, di mana Kristus Yesus lahir ke muka bumi ini menjembatani kejatuhan manusia, lalu diselamatkan, supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan hidup sesuai dengan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, akan bersama-sama nanti masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, dalam satu ayat ini saja sebenarnya ada banyak hal yang kita pahami sebagai dasar iman Kristen sehubungan dengan seri manusia. Seri manusia ini ada beberapa sesi, jadi yang sekarang kita hanya belajar tentang dasarnya dulu. Hal yang paling dasar yang mempengaruhi pola pikir manusia dan menempatkan kita pada posisi yang benar. Karena manusia atau cendekiawan mencoba memahami tentang kejadian alam semesta itu dengan teori-teori, salah satunya itu teori ledakan atau Big Bang, yang kita kalau di sekolah ada teori-teori yang seperti itu, di mana alam semesta ini terjadi karena ada sebuah ledakan yang besar. Lalu dari ledakan itu muncullah bumi, matahari, dan jagat raya. Padahal Alkitab mencatat bahwa langit dan bumi beserta dengan isinya itu diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Big Bang itu kan ada satu inti yang berputar sangat kencang dan sangat panas, lalu saking panasnya itu meledak. Lalu inti ini dari siapa? Di mana? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan, bukan dari sesuatu yang teori-teori yang menyesatkan. Nah, mungkin ada orang bertanya, mungkin kita pernah mendengar bahwa Alkitabnya orang Kristen itu lebih mudah daripada kitab-kitab agama yang lain. Ada yang meyakini atau menjelaskan bahwa kitab agama Buddha atau agama Hindu itu lebih tua daripada Alkitab. Itu karena mereka tidak memahami sejarah Alkitab dengan benar. Kita tahu bahwa Alkitab itu, ini perhatikan, lahir tulisan Cina ini dikatakan 2500 sebelum Masehi. Lalu Taurat ditulis di sini. Kemudian 563 sebelum Masehi itu Siddhartha lahir. Lalu 551 sebelum Masehi itu Konfusius lahir. 600 sebelum Masehi sampai 600 sampai 400 sebelum Masehi itu
Laozi menuliskan Dao De Jing atau kitab perubahan. Lalu di sini 50 tahun sebelum Masehi ini masuklah agama Buddha ke Cina. Lalu ini tahun Masehi yang diyakini sebagai tahun Masehi, tahun kelahiran Tuhan Yesus. Nah, nanti kurang lebih 600 tahun kemudian atau 570 Masehi barulah sepupu kita ini lahir. Nah, perhatikan bahwa Taurat jauh lebih tua daripada kitab-kitab yang lain, seperti yang dituliskan oleh Siddhartha atau Konfusius. Ini bahkan hampir 1000 tahun sebelum kitab-kitab ini lahir, Musa sudah menuliskan kitab Taurat. Artinya Alkitab yang kita pegang sekarang ini, Alkitab yang sudah berusia kurang lebih 3.500 tahun. Kalau kita ini udah di 2020 Masehi. Nah, kalau ditambah dengan sebelumnya ini, berarti kurang lebih 3.500 tahun yang lalu Taurat ini ditulis. Nah, setidaknya ada 3 kesimpulan yang kita dapatkan dari satu ayat tadi pada sebuah permulaan. Nah, yang pertama itu Elohim Yahweh tidak berawal dan tidak berakhir karena dia kekal. Jadi tidak ada dia tidak termasuk di dalam hitungan waktu karena hanya kita yang mengerti waktu dan mengalami waktu. Kalau Tuhan tidak, karena Tuhan itu kekal. Jadi tidak ada hitungan waktu sama dia. Kita yang apa? Menghitung waktu. Kemudian Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang menggunakan kata bara. Yang ketiga, Allah satu-satunya pencipta. Manusia hanya membangun, merakit dengan bahan-bahan yang sudah ada. Kalaupun ada ilmuwan-ilmuwan katanya menemukan, katanya saja pun kan menemukan. Kalaupun ada yang menciptakan, maksudnya itu adalah menemukan benda-benda yang belum ditemukan, tetapi berdasarkan penelitian, pengamatan, atau mencampur bahan-bahan yang sudah ada, seperti bom atom itu kan tidak diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu diciptakan dari benda-benda atau materi-materi yang sudah ada sebelumnya, yang diciptakan Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya berharap penjelasan ini setidaknya untuk sekarang sehubungan dengan dasarnya tentang penciptaan, karena kita adalah bagian dari ciptaan Allah, kita menjadi orang yang merindukan Allah. Hidup dalam pengharapan kepada Allah saja. Di sesi-sesi berikutnya nanti kita akan belajar sesi selanjutnya yang lebih banyak lagi. Tetapi untuk PA kali ini, mari kita jangan terburu-buru untuk merasa menemukan sesuatu. Coba kita pahami dulu bahwa dalam kitab Kejadian itu Allah menceritakan tentang sebuah permulaan, bukan segala-galanya di situ. Bahkan Alkitab pun dalam Yohanes pernah menulis tidak semuanya dicantumkan dalam Alkitab, karena kalau semuanya dituliskan dalam Alkitab, maka seandainya air laut dijadikan tinta dan langit dijadikan tempat menulis, maka tidak akan cukup untuk menuliskan semua tentang Allah dan yang dikerjakannya. Jadi kita batasi bahwa
Yang menciptakan kita adalah Allah, dan kita tidak bisa menciptakan seperti Allah. Nah, sampai di sini kita, kalau ada yang mau berdiskusi. Tadi suaranya kedengaran semua, sekarang udah boleh dibuka mic-nya ya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang 3 poin tadi aja dulu ya, karena itu yang sangat ditekankan di dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, bahwa pada sebuah permulaan menciptakan langit dan bumi. Nah, ini akan menolong kita memahami betapa Allah itu sangat besar sekali. Karena alam semesta ini pun hanya sebagian dari karyanya. Jadi bukan dari semua karyanya. Nah, mungkin kita kalau mengikuti perkembangan teknologi, NASA baru saja mengirimkan kamera terbesar ke ruang angkasa. Lalu mereka menemukan setidaknya ada, kalau saya tidak salah, setidaknya ada 3 planet di luar angkasa yang punya kemungkinan bisa dihuni oleh manusia. Yang selama ini kita dengar salah satunya itu kan planet Mars, yang udah banyak diteliti. Nah, yang lalu bahwa ada satu bintang yang terbuat dari batu mulia, yang katanya kalau itu dijual lalu dibagi-bagi ke penduduk manusia ini, katanya kita setiap orang bisa dapat 70 miliar. Cuman yang menjadi pertanyaan, kalau ada batu mulia seharga itu, emangnya laku? Lah siapa yang mau beli? Kan batu mulia atau katakanlah emas, itu harganya mahal kan karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau tiba-tiba bumi kita ini berubah menjadi emas semua, saya sangat yakin bahwa emas tidak akan ada harganya. Tapi saya mau mengajak kita untuk membayangkan betapa Allah yang kita sembah itu begitu besar. Sampai-sampai sebenarnya logika kita tak bisa membayangkan dan menggambarkannya sebenarnya. Karena langit dan bumi ini dikatakan itu seperti butiran debu saja, tumpuan kaki Tuhan. Ini akan menolong kita betapa kita sadar diri bahwa kita ini sangat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita yang sangat membutuhkan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa meskipun kita ini hanya katakanlah seperti butiran debu di hadapan Tuhan, namun Alkitab mencatat bahwa kita ini berharga. Wah, ini akan menolong kita untuk sadar diri dan memahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi tetap aja ada yang binasa karena beberapa orang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Ini menjadi dasar pemikiran kita untuk mempelajari sisi manusia ke depan, tapi dasarnya ini sangat penting. Tahukah kita bahwa ada banyak teori-teori penciptaan, teori-teori permulaan yang diajarkan, termasuk tentang penciptaan manusia, bahwa mungkin ada yang pernah dengar atau pastilah pernah mendengar teori tabula rasa, di mana manusia diciptakan seperti kertas putih tanpa dosa, di mana kita tahu bahwa hal itu salah karena Adam diciptakan tanpa dosa, betul, tetapi hanya Adam. Kita tidak, karena kita keturunan Adam. Kecuali di sini ada orang yang bukan keturunan Adam atau langsung dari Tuhan. Allah tidak pernah menciptakan manusia lain selain Adam. Bahkan perhatikan, ketika Yesus akan turun menjadi manusia, Tuhan tidak menciptakan manusia lain. Tuhan harus meneruskan generasi Adam. Itulah sebabnya dia meminjam rahim Maria, di mana Maria pun keturunan Adam. Bahkan dalam garis keturunan itu sendiri pun Maria ini punya garis keturunan yang tidak sempurna seharusnya, karena melibatkan beberapa perempuan yang dicatat dalam Alkitab. Dalam garis keturunan Tuhan Yesus ada 4 perempuan yang kalau diikutkan pola pikir manusia, ya seperti yang dikatakan Ibu Rita kemarin di gereja tuh, salah satunya perempuan Moab, lalu Rahab yang kita tahu pekerjaannya atau profesinya sebagai apa, Berseba, lalu menantunya Yehuda, Tamar. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu latar belakang keempat perempuan ini mewarnai garis keturunan Mesias. Jadi teori yang mengatakan manusia lahir seperti kertas putih tak bercacat, itu salah. Karena kita mencatat kita tidak semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, bahkan sejak dilahirkan. Itulah sebabnya, saudara, tidak perlu diajari anak-anak tidak perlu diajari berbohong atau tidak perlu diajari berbuat salah, karena naturnya itu sudah ada. Tetapi itulah sebabnya kita dituntut oleh Alkitab supaya mengajar anak kita. Baik, sudah 45 menit. Oh ya, dipotong 10 menit tadi, sudah 5 menit. Oke, apa ada yang mau merespon tentang pelajaran malam hari ini? Baik Pak, saya Pak. Ya. Saya mau tanya, menurut keterangan Bapak tadi bahwa Allah itu sudah ada dan sebelum ada.
Berarti bumi itu diciptakan, pertama kali diciptakan, surga Bapa sudah ada ya Pak? Berarti. Surga sudah ada karena di sanalah Bapa kita berada. Bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi. Logikanya begitu Pak, karena Bapa kita di surga. Alkitab mencatat, Bapa kita di surga. Dan surga itu tidak termasuk dalam ciptaan yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Nah, karena tidak mungkin Allah ada di sesuatu yang dia ciptakan dan baru diciptakan dia ada. Nah, kita hanya menggunakan logika saja dulu karena memang kita ini keserupaan kita dengan Tuhan, kita segambar dengan Allah itu, salah satunya adalah berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Jadi, itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk digunakan memahami Allah juga. Jadi, kesimpulannya menurut Bapak, surga Bapak itu sudah ada duluan, begitu ya Pak? Ya, ini bukan menurut saya loh, Pak. Alkitab mencatat bahwa Allah berada di surga. Nah, sedangkan Kejadian 1 ayat 1 itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Allah kan tidak tinggal di alam semesta, Allah tinggal di surga. Jadi, sudah pasti kalau sebelum langit dan bumi ada, surga sudah ada. Kenapa? Karena Allah tinggal di surga. Nah, mungkin nanti pertanyaannya yang lebih tajam, apakah langit baru dan bumi yang baru itu sudah ada? Nah, itu yang menjadi termasuk pertanyaan saya juga, yang saya akan pelajari dulu sebelum membagikannya. Baik Bapak, sekarang saya mengacu ke Kejadian 1 ayat 1. Ya. Itu kan disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya, gelap gulita, ya, menutupi samudra Allah dan seterusnya. Ya. Kalau surga sudah ada, mengapa ayat 1 disebutkan kok bumi kok gelap? Kan surga sudah ada, kok gelap? Berarti jauh dari surga. Maka tempat itu jauh dari tempat Bapa berada. Nah, ini kan kita... Kenapa ini kan Anda tahu? Iya. Saya juga paham. Ini rentetannya sampai ke pasal 131. Nanti saya juga masih bingung terus-terusan. Ya, mohon kita enggak... Makanya kita, tadi saya katakan kita belajarnya pelan-pelan dulu Pak ya, supaya kita tidak... ya, enggak apa-apa. Saya mohon ada masukan-masukan dari bapak-bapak yang lain yang mungkin lebih pengalaman dari saya kan bisa juga. Ya, karena kita membayangkan surga, tempat di mana Bapak itu adalah tempat fisik seperti yang kita bayangkan sekarang, sehingga surga itu kalau dekat dengan bumi, tentulah bumi tidak perlu ada matahari misalnya, atau kalau kita kita coba maju sedikit tentang penciptaan di Kejadian 1 itu, kan di sana bumi belum berbentuk dan kosong. Baru hari-hari selanjutnya baru diciptakan benda-benda penerang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan di sana dijelaskan ada memisahkan cakrawala. Air yang ada di bumi dan ada di cakrawala. Nah, nanti pada hari yang ke-6 baru diciptakanlah manusia. Nah, sekarang kira-kira pada waktu itu karena bumi masih gelap, apakah Allah membutuhkan cahaya untuk melihat?
Ya itu, Pak. Nah, nah itu karena kita mencoba memahami Allah dengan pemahaman dan kondisi kita. Sedangkan jelas-jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi, oke, saya akan tambahkan, bukan ditambahkan, hanya memberikan pemahaman. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, itu perlu kita pahami. Nangkap ya, kita mungkin pernah nonton film apa itu yang manusia bisa tembus apa ya? Cuman itu ya film-film hantu sih. Oke, dalam Alkitab ada dijelaskan bahwa Yesus bisa masuk ke satu ruangan meskipun ruangan itu tertutup, betul ya? Ketika murid-murid berkumpul di satu ruangan, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, pintu tertutup tetapi Yesus bisa masuk. Nah, itu salah satu bukti bahwa Tuhan ketika mengenakan manusia kemuliaan, tubuh kemuliaannya itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, mari kita bayangkan kalau tidak dibatasi ruang dan waktu, kira-kira misalnya begini, Pak Marian Panjaitan itu di Bogor. Kalau dia mau gabung ke tempat kita sekarang itu, dia tidak membutuhkan waktu. Tiba-tiba saja, teling, dalam detik yang sama, dia bisa hadir di Semarang. Misalnya, itu kalau tidak dibatasi ruang dan waktu. Tetapi karena masih dibatasi ruang dan waktu, ya nggak bisa dong. Ya harus naik pesawat. Nah, kalau naik pesawat mesti mengikuti protokol kesehatan, menunjukkan kartu vaksin, apa namanya, antigen atau PCR dan seterusnya. Nah, itu salah satu kondisi di mana yang kita harus pahami bahwa Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan kemungkinan besar juga tidak dibatasi oleh terang dan gelap. Karena kita kan punya mata, makanya berpengaruh bagi kita gelap dan terang. Coba kalau tutup mata, kan tidak masalah bagi kita hidup lampu atau mati lampu. Ya, saya jadi ingat ada dulu mahasiswa di seminari, dia buta sejak lahir, lalu dia menjadi mahasiswa seminari, masuk sekolah teologi. Dia kan pakai Alkitab Braille dan buku-buku yang menggunakan huruf Braille. Nah, ketika mati lampu, biasanya kan semua mahasiswa berteriak, mati lampu, kalau mereka sedang mengerjakan tugas. Nah, lalu dia ikut nimblung, gelap ya. Nah, semua orang ketawa karena dia mengatakan itu dalam kondisi mengejek. Kenapa? Dia mati lampu atau tidak mati lampu, dia tetap bisa membaca dan mengerjakan PR-nya. Nah, perhatikan, orang buta saja udah nggak masalah mati lampu apa nggak mati lampu. Apalagi Tuhan, itu maksud saya. Gimana Pak? Bisa menolong pertanyaan Bapak, Pak Susanto? Gimana Pak? Penjelasan tadi menolong nggak Pak? Tentang pertanyaan Bapak, kalau surga... Ya, pada prinsipnya sih paham Pak, karena kan pemikiran manusia ini terbatas. Iya. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang maha besar dan maha dahsyat, makanya kalau dihubungkan dengan ilmu teknologi yang menganalisa kejadian bumi dan jagat raya itu jelas tidak masuk akal, tidak mungkin bisa nyambung gitu loh maksudnya. Iya. Itu memang semua orang Kristen yang sudah lama mestinya nggak perlu ngebahas ini ya Pak ya. Itu kan sudah di luar akal manusia mestinya. Nggak mungkin bisa ketemu. Kita bukan berusaha memahami Allah 100%, tetapi setidaknya kita mengenal Allah dengan benar, Pak. Jadi, misalnya, kalau kita tidak memahami Alkitab dengan konteks yang benar, kita nanti menjadi bingung dengan
teori-teori yang mengatakan bumi datar, bumi lonjong, atau teori Big Bang tadi yang saya sebutkan itu, teori tabula rasa. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman atau dasar yang kuat, yang jelas tentang Alkitab, firman Tuhan, maka kita ke depannya untuk mengikuti Tuhan itu pun hatinya itu tidak 100%, Pak. Kita menganggap bahwa Alkitab itu hanya salah satu dari kitab suci, atau kekristenan itu salah satu dari agama, sama saja. Nah, ini yang repot. Sehingga kita tidak punya kerinduan 100% untuk hidup seperti Kristus. Atau kita berusaha hidup semakin sempurna seperti Bapa. Karena kita menganggap bahwa ya udahlah, toh Tuhan tidak bisa dipahami. Bukan berarti kita tidak bisa memahami Tuhan. Memahami 100% itu yang mustahil, tetapi kita mengenal Tuhan pada proporsional yang kita pahami sesuai dengan yang dijelaskan oleh Alkitab, kita harus, Pak. Kita harus. Supaya apa? Supaya nanti dasarnya jelas dan kuat. Kalau dan dasarnya tidak kuat, maka kita tidak punya keberanian untuk mengikuti Tuhan 100%. Kita disuruh meninggalkan dunia. Sebenarnya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak, tetap kita akan meninggalkan dunia. Tetapi selama hidup kita ini, kita tidak serius mengurus manusia batiniah kita, mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Di situ masalahnya, Pak. Saya pun sebelumnya kan berpikiran seperti itu. Ya udahlah, Tuhan mustahil dipahami. Ternyata tidak. Tuhan mau kita mengenal Dia. Alkitab mengatakan, carilah aku, maka aku memberi diriku ditemukan olehmu. Nah, kata mencari di situ adalah mempelajari, mengenal, dan itu yang dilakukan oleh Pak Erastus sebenarnya. Yang kebanyakan hamba Tuhan hanya mengikuti apa yang sudah ditemukan oleh orang lain, orang sebelumnya. Meskipun penemuan itu sudah ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Buku-buku teologi yang sekarang itu kan hasil pemikiran 300 tahun yang lalu. Nah, jeleknya lagi, kebetulan pemikir-pemikir teologi itu berasal dari Barat. Nah, sebenarnya saya sangat bersyukur bisa mengenal Ibu Rita Wahyu yang belajar teologi atau belajar langsung di Yerusalem. Dia mengerti sekali latar belakang, sejarah, dan budaya dari kitab. Sebenarnya saya agak malu mengakui ini karena dulu pun saya berpatokan dengan doktrin atau pemahaman yang ditulis oleh teolog-teolog Barat. Padahal kita tahu bahwa Kristus lahir di timur. Bagaimana mungkin memahami kehidupan Yesus dengan pola pikir Barat? Ini yang meleset selama ini. Makanya ketika kita mendengarkan penjelasannya Ibu Rita Wahyu, saya sarankan kita coba mendengarkan khotbahnya di YouTube, itu ada banyak. Itu selalu penjelasan Ibu Rita itu baru. Karena apa? Karena dia menemukan sendiri dengan mempelajari konteks dan budaya timur di mana Kristus itu dilahirkan. Nanti dalam beberapa sesi minggu-minggu ke depan, kita coba menyisipkan beberapa hal yang diajarkan atau ditanamkan teologi Barat yang mempengaruhi kekristenan, yang sebenarnya itu tidak sama dengan yang diajarkan seharusnya oleh Alkitab berdasarkan tradisi dan budaya timur.
Wah, tinggal 10 menit lagi. Ternyata udah jam 8. Yang jelas surga udah ada, Pak, meskipun bumi waktu itu belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Karena surga yang di situ kan bukan fisik, Pak. Sedangkan bumi yang kita bicarakan di sini itu kan fisik. Jadi bagaimana mungkin yang non fisik bisa menerangi yang fisik? Itu sama seperti roh kita, suruh apa ya? Ini gambarannya seperti film-film Mandarin yang ada roh-rohnya itu. Ketika ada roh, nggak bisa berbuat apa-apa kepada yang fisik, tetapi supaya dia bisa berbuat, dia pinjam tubuh orang. Kira-kira seperti itu sih pemahaman yang bisa kita koneksikan, karena antara surga dan bumi itu dihubungkan dengan penciptaan. Oh, gini Pak, surga kan sudah ada toh. Nah, mestinya kalau di Indonesia sekarang gelap, mestinya tidak dibutuhkan matahari karena surga sudah ada. Bukan, maksud saya gitu Pak. Saya cuma bayangin aja kan, saya tidak punya latar belakang gitu. Ini Tuhan kan pencipta segala-galanya, jadi kemungkinan surga Bapak itu menurut saya sudah ada itu. Ternyata Bapak sendiri berpendapat begitu kan. Surga Bapak sudah ada. Makanya kalau saya berpikir kenapa diciptakan gelap, ya gelap-gelapan kan gitu. Bukankah ada cahaya yang lain dari surga? Apa itu tetap dianggap gelap gitu? Maksud saya begitu. Ya, kita patokannya Alkitab dulu, Pak. Karena Alkitab mengatakan pada waktu itu, jangan kita masa Al-Quran. Iya. Saya juga mau berusaha memahami yang Bapak sampaikan, karena meskipun surga sudah ada, dan dia menciptakan pun itu kan dari surga kok. Mestinya dia dari surga menciptakan itu, karena dia tidak mungkin dari mana, orang dia kan bertahta di kerajaan surga. Tidak ada tempat lain. Ini pertanyaan saya, ini pertanyaan anak kecil. Bukan Pak, bukan. Mestinya gemerlap gitu loh Pak. Tidak tahu ya, bayangan saya seperti apa. Kalau surga itu mesti bercahaya, bersinar terang begitu. Mestinya loh, menurut sekolah minggu dulu, kalau surga itu isinya kayak gitu. Tidak bisa ngebayangin saya. Apalagi pencipta langit. Nah, dalam Alkitab kalau disebutkan gelap gulita ini berarti itu sudah jauh dari pandangan saya. Apa sinar dari surga itu tidak bisa menerangi rencana pembentukan bumi tadi ya? Begini Pak, kan Tuhan satu-satu ya, Tuhan bertahta di surga, artinya dia tinggal di surga, itu jelas toh Pak. Pak, ya. Itu pertama. Lalu sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dia kan sudah ada di surga. Betul. Nah, ketika dia menciptakan langit dan bumi, itu kan semua awal dari penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika dia menciptakan itu kan dijelaskan dalam kitab Kejadian tadi itu kan, diciptakan satu persatu toh, diciptakan langit dan bumi. Nah, ketika bumi diciptakan ini masih belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Kemudian diciptakanlah benda-benda penerang. Selanjutnya diciptakanlah pengisi bumi, dan seterusnya sampai hari ke-6 itu diciptakanlah Adam dan Hawa. Nah, nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar waktu hari pertama dan hari kedua itu apakah 24 jam seperti yang kita pahami sekarang atau berbeda harinya. Nah kan kita mencatat
1000 tahun bagi manusia hanya berapa? Hanya sehari bagi Allah. Jadi kita tidak bisa katakanlah membuat patokan kalau disebut hari mestinya sama semua. Ya, nggak bisa. Nah, termasuk yang dimaksud dengan gelap dan terang tadi, apakah kemuliaan Tuhan tidak bisa menerangi bumi pada waktu itu? Tuhan hanya menjelaskan bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap. Maksudnya belum diciptakan matahari sebagai penerang untuk bumi, bukan sebagai penerang untuk semua termasuk surga. Karena penciptaan alam semesta itu kan hanya bagian kecil dari karya Allah. Tetapi bagian kecil dari karya Allah itu ternyata kita bagian dari yang kecil itu, bumi. Bukankah bumi planet yang kecil dibandingkan planet-planet yang lain, Pak? Betul ya, Pak? Ya, dibanding matahari aja bumi itu sangat kecil. Nah, oke, Pak. Apakah jawaban saya udah menolong atau? Ya, pada prinsipnya sudah. Mungkin ini Pak Welben. Seperti Pak Susanto. Saya juga terus terang kalau baca kejadian Pak ya, kalau terus terang Pak ya, kalau saya baca kejadian itu yang diciptakan itu galaksi Andromeda doang, atau galaksi-galaksi yang lain juga diciptakan, atau beberapa galaksi diciptakan. Kan kalau menurut ilmu geografis itu kan ada galaksi-galaksi melihatan galaksi. Ya, ya. Kalau sudah ada beberapa galaksi, tinggal bumi Bima Sakti yang kita tempati ini kan berarti yang lain sudah terang. Saya itu tidak paham saya, Pak. Apa galaksi Bima Sakti yang kita tempati termasuk bumi yang kecil ini diciptakan terakhir setelah galaksi-galaksi yang lain begitu, sehingga dianggap gelap. Padahal galaksi yang lain sudah diciptakan misalnya gitu, atau bareng begitu semua galaksi diciptakan. Kalau diciptakan satu persatu kan terang juga, ada terang Pak dari galaksi yang lain. Ya. Atau istilah gelap dalam bahasa aslinya gimana saya juga nggak ngerti Pak. Gelap yang dimaksud di sini gelap gimana ya? Kalau dalam kejadian 1 itu kemungkinan besar gelap dimaksud situ tanpa cahaya. Karena ketika Tuhan ciptakan matahari dan bintang-bintang itu berhubungan dengan kegelapan tadi. Ketika makanya dikatakan ada. Sebentar Pak ya. Sebentar. Di Jagat Raya ini kan melihatan matahari Pak. Setiap galaksi kan ada mataharinya itu loh maksud saya. Nah, jadi berarti bisa kemungkinan juga tadi makanya pada mulanya itu penciptaan langit dan bumi. Nah, masalahnya kemungkinan kita perlu saya tidak tahu apakah perlu atau tidak membahas jagat raya keseluruhan, tetapi setidaknya kita bahas tentang langit dan bumi yang berhubungan dengan bumi tempat di mana kita tinggal. Karena kalau misalnya nanti kita punya kedepannya akhirnya kita menemukan bahwa betul-betul ada planet yang bisa ditempati oleh manusia, ini kita butuh apa ya? Ini semakin menarik. Toh sebelumnya kan nggak menarik belajar kitab Kejadian toh. Ya terus terang Pak, saya itu sering baca kitab Kejadian Pak. Terus terang, memang agak rumit pikiran saya. Ya memang mau belajar kepada siapa? Ini mumpung ada Pak Melton dari GSKI. Kalau dari latar belakang gereja saya tidak pernah ngajar gini-gini Pak. Nggak ada. Saya belajar sendiri, bingung-bingung sendiri. Sama Pak, saya untung aja baru. Saya tidak menjelekin gereja saya ya Pak, tidak jelekin itu. Sungguh menarik, GSKI ini menarik sekali Pak. Membuat orang berubah. Saya ikut Pak Eras banyak perubahan. Malah timbul kreatif pertanyaan-pertanyaan yang ini dulu waktu saya muda tidak pernah saya pikir kayak pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain. Gitu. Betul Pak.
Betul, Pak. Apalagi merentet nanti kejadian 1 pasal 31 itu membuat saya bingung juga. Sebetulnya bukan bingung sih, Pak. Penasaran. Penasaran. Ya. Gitu. Ya, penasaran. Saya duplik sedikit ya, Pak ya, boleh? Ya, iya. Kalau kejadian 1 ayat 31 itu Bapak mengatakan kan sungguh amat baik, kan ya. gitu Pak? Iya. Lah ironisnya, kenapa ketika terjadi konflik di surga, iblis dilempar ke bumi? Lah ini kalau sungguh amat baik, kenapa Bapak melempar iblis ke bumi? Apakah itu jadi problem kan Pak, gitu Pak, bagi Adam dan Hawa gitu. Ini kan ironis Pak, sungguh amat baik. Bapak itu melihat menikmati bumi ini sungguh amat baik. Tapi ketika terjadi konflik, kenapa justru Lucifer dilempar ke bumi? Nah, ini kan, aduh, sayang kan Pak. Menurut saya manusia itu sayang ya. Misalkan saya punya benda bagus, saya itu punya tanaman bagus-bagus Pak, apukat, kelengkeng. Nah ini kalau dirusak orang, saya bisa marah setengah mati. Sayang. Ini ironis. Bapak ini gimana ya? Ini pertanyaan saya Pak. Mohon maaf ya. Menciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu bahasa aslinya saya tidak tahu Pak. Tahu ya. Tapi menurut naluri manusia saya wah itu luar biasa. Tetapi kenapa begitu ada konflik dari surga justru menimbulkan permasalahan sejarah manusia sampai sekarang dan sampai selama-lamanya sampai berakhir. Panjang Pak jadinya Pak. Ya. Ini saya ikut ya Pak Walban. Iya, siap. Ya, jadi mungkin gini, kita kan sama-sama belajar karena ini kita kan pemuritan ya. Ya. Sama-sama belajar menggali firman Tuhan. Kebetulan ada Pak Walban ya, nanti kalau salah dibetulkan, kalau misalnya penasaran yang belum terjawab hari ini kan bisa Kamis depan gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin gitu. Mungkin kalau dari Pak Susanto kan kejadian 1 ayat 31 itu saya coba mungkin ini sungguh amat baik itu mungkin karena penciptaan Tuhan. Mungkin ya Pak. Jadi belum ada hubungannya sama yang di sorga. Mungkin lah ya. Jadi karena saya lihat itu kan ayat 1 sampai 31 itu kan tentang penciptaan semua. Ya. Dan mungkin itu. Jadi amat baiknya itu penciptaannya sudah Tuhan ciptakan. Mungkin itu. Jadi istilahnya kayak Tuhan memuji kalau oh ya yang diciptakan Tuhan itu baik gitu. Dan mungkin entah nanti ada hubungannya sama yang di surga tentang Lucifer atau apa, saya kurang paham. Tapi menurut saya yang ayat 31 itu. Kemudian yang tadi Pak Susanto sempat katakan yang ada galaksi apa. Terus terang Pak, saya juga ikut mikir Pak. Ya. Saya ikut mikir karena di ayat 2 itu kan dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Padahal dikatakan bumi itu bulat. Betul nggak ya? Ya. Ini ada Elga tuh pelajarannya yang saya dapat dulu kan bumi itu bulat. Ya. Nah, di sini di ayat 2 itu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong gitu. Jadi saya juga nggak paham ini. Kan bumi bulat tapi kok katanya nggak berbentuk gitu kan. Entah karena kalau geografi itu bumi itu bulatnya kayak jeruk purut katanya gitu. Jadi kan nggak bulat 100% itu saya juga kurang paham. Dan kemudian kalau misalnya masalah terang ini asumsi saya bisa saja salah karena kita belajar bareng-bareng. Jadi memang betul pusat cahaya itu banyak gitu ya, nggak cuma matahari. Tetapi penciptaan Tuhan yang pertama itu kan jadilah terang. Cuma saya nggak paham terangnya itu cuma 1 titik atau 2 titik atau lebih, itu saya kurang paham. Jadi memang kalau dibilang tempatnya Tuhan itu di mana, saya juga mikir apa di luar angkasa atau gimana. Yang tadi dikatakan surga itu surga yang mana kan gitu, tempatnya di mana kan gitu. Cuma di sini kalau baca kitab Kejadian ini jadi kayak mikir gitu, karena bumi itu masih kosong, nggak berbentuk. Kita kan mikir lagi pada bumi itu bulat, nggak berbentuk, terus gimana roh Allah melayang-layang. Nah, seperti itu memang kita jadinya kayak mikir. Jadi kayak misalnya memang awalnya memang dari gelap dan penciptaan Tuhan pertama itu kan terang. Nah, ini nggak dijelaskan, maksudnya terangnya itu bersumber dari mana saja itu kan juga nggak dijelaskan. Karena kalau dulu SD itu kan
bumi memutari matahari itu jadi ada malam, ada pagi, siang kan gitu ya. Nah, sedangkan saya juga pernah membaca kalau sumber terang itu nggak cuma dari matahari. Nah, itu juga lebih riwah lagi ya Pak Susanto. Bapak sama saya juga bingung Pak, terus terang Pak. Ya, gimana ini? Kan meskipun banyak bintang-bintang yang bercahaya, tapi kan jaraknya dari bumi kan jauh. Nah, jarak inilah yang membuat cahaya itu tidak menghampiri bumi. Itu salah satu logika dulu. Bentar. Tadi Pak Susanto mengatakan, bukankah Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu baik? Lalu kenapa iblis dicampakkan dari surga, dicampakkan ke bumi? Nah, sekarang begini. Ketika penciptaan itu, di situ udah ada iblis atau belum? Atau malaikat itu sudah jatuh atau belum? Nah, sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Kalau peneliti Wahyu, sudah ada. Hanya keterangannya yang saya baca loh, Pak ya. Saya kan tidak semuanya tahu. Kalau dari Wahyu kan ketika terjadi pemberontakan, iblis dilempar ke bumi. Wahyu 12 apa ya? Iya. Nah, ini ada Pak Maradin tadi memberitahu sudah, karena memang kemungkinan besar ketika penciptaan langit dan bumi pada waktu itu malaikat yang jatuh itu sudah ada. Jadi ketika penciptaan itu selesai, Tuhan melihat semua diciptakannya itu baik adanya. Memang diciptakan sudah baik, tetapi makanya nanti kita ini kan mau belajar tentang sisi manusia. Manusia itu diciptakan tidaklah seperti robot. Seandainya manusia itu diciptakan seperti robot yang tidak punya kehendak bebas, artinya kehendak bebasnya diambil, nah diciptakan dia hanya menjadi makhluk yang taat saja, kemungkinan kita tidak akan jatuh dalam dosa. Tetapi artinya kita tidak segambar dengan Tuhan. Tetapi karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan, kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kehendak inilah yang membuat kita segambar dengan Tuhan. Lalu, ternyata kita karena kita punya kehendak, sama ingat bahwa malaikat pun sebenarnya punya kehendak. Itulah sebabnya mereka boleh memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Ini lama-lama kita akan memahami betapa kita ini punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau malaikat kalau malaikat memberontak kepada Allah, tidak ada jalan keluar. Tapi manusia punya jalan keluar, yaitu dengan pengorbanan Kristus. Nah, ketika bumi ini diciptakan, semuanya Tuhan ciptakan baik. Lalu, iblis sudah ada. Itulah sebabnya ketika beberapa hari kemudian, pas manusia sudah ditempatkan di Taman Eden, kan datang iblis toh, yang menyamar atau menggunakan tubuh fisik ular. Nah, kembali nanti kita akan mengerti bahwa sebelumnya ular itu tidak seperti yang sekarang, berjalan dengan perutnya. Karena kondisi ular yang sekarang itu karena dikutuk oleh Tuhan, sebelum dikutuk kemungkinan besar ular itu tidak seperti itu bentuknya. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Alkitab. Kan kalau udah seperti sekarang bentuknya, tentulah Hawa udah lari ketakutan, belum sempat digodain. Di sini ada Bu Yusuf, takut nggak dengan ular? Yang sekarang loh, bukan ular waktu di Taman Eden. Karena iblis kan dia pintar, dia pasti cari bentuk yang memikat hati Hawa. Ular sama sekali tak memikat itu. Tentulah dicari bentuk binatang yang enak dilihat tentunya,
supaya bisa digunakan untuk menggodai Hawa. Jadi iblis itu sebelum penciptaan langit dan bumi, dia sudah ada, artinya dia sudah memberontak duluan, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Maradin tadi. Jadi tambah enak ya Pak ya. Jadi kitab Wahyu itu menurut saya kan ada tujuan, Pak. Kata dilempar. Kalau dilempar tok itu udah ada tujuan, tapi ada sasarannya, dilempar ke bumi. Kan berarti Allah punya rencana tersendiri terhadap iblis dan manusia. Mungkin begitu, Pak. Ya. Kecuali kalau kata dilempar bukan di bumi, itu tidak menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa dilempar ke bumi? Karena memang pada waktu itu kan bumi sudah digarap oleh iblis, Pak. Ketika manusia mengambil keputusan untuk ikut iblis, lalu bukan ikut iblis sih, mendengarkan iblis, lalu jatuh, ya kan, otomatis menjadi pengikut iblis. Nah, ini kita harus sangat perlu paham betul bahwa kalau kita mendengarkan sesuatu, artinya kita menjadi pengikut orang itu. Bukankah kalau kita mendengarkan nasihat dukun, kita menjadi pengikut dukun? Karena kita mengikut nasihat Kristus, makanya kita menjadi pengikut Kristus. Nah, di sini kita harus punya pemahaman yang tegas. Jadi nggak boleh lagi kita mendua hati, karena orang yang mendua hati itu tidak dapat apa-apa. Nah, sayangnya kita nggak bisa mendua hati antara dua-duanya kita pilih iblis sekalian, Tuhan sekalian, itu nggak mungkin. Oke, saya pikir ini udah cukup dulu ya, soalnya kalau kita terusin nanti kita sampai jam 3 nanti. Nanti karena ya, ini membuat kita penasaran sih, meskipun udah lama kan kita jadi Kristen, udah lama baca Alkitab, tapi kenapa baru sekarang penasaran, kenapa nggak dari dulu ya? Loh, jangan salah Pak, bukan semua gereja mengajarkan seperti gereja Bapak loh. Nah itulah makanya, soalnya saya pun baru penasarannya sekarang. Di tempat saya tidak ada PA, Pak. PA-nya itu untuk lembaran, jadi hanya sepihak, tidak bisa interaktif. Ya. Di antara gembala dan majelis itu kan sejajar. Ya. Ya, itulah timbul sekarang kalau saya ngomong keras sih, artinya ada gereja di dalam gereja. Majelis punya pemahaman sendiri, gembala punya pemahaman sendiri. Karena majelisnya sejajar, tidak ada toladan dan tidak ada apa ya katakanlah posisi yang seperti Bapak atau Pak Erastus begitu yang memang punya doktrin tunggal. Kalau di tempat saya itu doktrinnya ada dicampur-campur. Dari mana aja bisa diterima, khotbah satu belum selesai ganti pendeta lain, khotbah lain. Jadi jemaat itu sebetulnya bengong, enggak paham apa-apa. Nah, ketika saya menemukan suara kebenaran itulah Pak, saya tekuni saat sedikit demi sedikit sambil kerja, kok menarik sekali dan membuat pemahaman saya berubah. Itulah yang membuat saya dimusuhi gitu. Saya tahu, Pak. Karena sikap saya jadi berubah. Saya ikut Pak Eras tahun 2012 dari radio, Pak, dari Good News. Ya. Sampai saya bisa beli laptop, beli internet, saya ikutin terus. Akhirnya seperti keracunan saya kalau ngomong dengan teman persekutuan jadi aneh. Saya akhirnya yang malah bahasa kasaran mundur sendiri. Karena setiap ngomongan saya itu membuat pertanyaan mereka. Maaf ya Pak, ya saya tidak bongkar-bongkar ini. Saya bingung. Ikut mana? Padahal yang benar itu harusnya begini. Orang itu berubah, titik harusnya begitu. Ya. Kalau udah berubah kan, ya. Jelas di Injil dikatakan kok. Kalau udah berubah sasaran Tuhan Yesus apa? Kan merubah cara berpikir.
mematahkan kuasa iblis itu kan merubah cara berpikir, Pak. Ya. Nah, kalau yang diomongkan materi doang, kan nggak berubah. Nah, itu Pak, maaf Pak, saya butuh dukungan ini Pak, terus terangnya berhari-hari. Ya. Pikiran saya kesel, bukan kesel kerjaan sudah tua, ada kerjaan sedikit. Ini tinggal mempersiapkan diri mau dipanggil Tuhan ini kayak apa, diterima apa enggak saya ini. Ya. Gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak, banyak dibimbing, banyak mendengarkan suara dari suara kebenaran, juga dari Pak Welben, juga tamu-tamu pengkhotbah. Saya senang sekali Pak. Benar. Ya, mungkin Pak Maraden mau menyampaikan sesuatu. Oke Pak, lalu jadi memang kita sama-sama belajar sih di sini. Jadi memang ya kayak diceritakan Bapak tadi, di sisi semua hampir semuanya lah pelayanan seperti itu. Cuma kita harus satu kita pahami, sekalipun ada seperti itu, memang itu bukan orangnya Pak, mohon maaf, tapi cara iblis untuk memecahkan kita. Yang pada intinya kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Jadi di gereja saya juga seperti itu. Di mana-mana, di kumpulan manapun ada seperti itu. Jangan kalah kita. Makanya dikatakan musuh kita hari-hari ini ya enggak kelihatan. Ya kayak itu tipu muslihat iblis tadi itu Pak. Tetap kita harus tetap berdoa supaya kita ada tetap perlindungan Tuhan yang luar biasa mengalahkan tipu muslihat itu Pak. Sama kayak tadi yang kita pelajari masalah tadi itu, yang dilempar masalah iblis itu, ya itu tadi, dia sombong hampir menyamakan dengan Allah, akhirnya dibuang ke dunia atau bumi ini, karena kita ini kan sudah dikutuk, artinya bukan kita sih, tapi bumi yang dikutuk. Kalau untuk kita sebenarnya karena kita dikasih kebebasan untuk memilih, ya Bapak kita yang pertama itu memilih itu, akhirnya kita jadi dipisahkan. Artinya Tuhan memisahkan kita dari dianya, tadinya kita hidup akrab, akhirnya jadi kita begini keturunannya. Seperti itu, kita kan sama-sama belajar sini Pak. Jadi saya juga sangat-sangat bersedih sih melihat tadi, artinya respon kesaksian Bapak tadi. Jangan kalah Pak, tetap didoakan. Para hamba-hamba, pelayan-pelayannya semua kita tetap didoakan, tetap berdoa. Karena itu tipu muslihat Pak. Bapak pun pindah ke gereja manapun, pasti begitu juga. Pasti ada itu. Tetap dimanapun, ya memang maaf kata, kalau memang dimana kita cocok, dimana kita bertumbuh di gereja itu, ya kita itu tumbuhin terus. Dan memang kita di sini memang sama belajar ya Pak Pendeta ya. Kalau dikatakan memang kayak Bapak tadi memang belajar sendiri, saya juga pernah belajar Pak seperti itu sendiri. Di situ akhirnya saya memang menjadi penasaran banget. Artinya jadi berkobar-kobar lah. Akhirnya saya memilih jadi untuk menuntun itu, jadi belajar PA seperti ini, kuliah. Nah, walaupun istilahnya hanya kita mengatur dengan perkiraan itu waktu, akhirnya kita jadi dituntun, jadi mengerti benar. Mohon maaf, jadi untuk menyampaikan supaya itu kesempurnaan itu, kalau kita belajar sih, ya makin banyak kita dibelajarin, makin sedikit sebenarnya kita apa kita bisa. Seperti itu. Oke Pak Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Raden. Kita akan akhiri dengan doa. Nanti sampai ketemu Kamis depan. Kita akan belajar sesi kedua tentang manusia tetap. Tapi maju sedikit akan menolong rasa penasaran kita. Dan saya pikir semakin kita mengerti kebenaran kan memerdekakan, itu yang kita alami tadi seperti Pak Susanto juga, karena menemukan kebenaran jadi merdekakan. Lalu orang yang merdeka itu biasanya kalau itu kan dibuktikan dari sikap hidupnya,
Dan karena udah merdeka, kadang-kadang ngomong pun kita kan menjadi merdeka juga, Pak. Udah nggak ada takutnya. Nah, itu yang menjadi masalah kalau ketemu dengan orang yang nggak merdeka. Katanya kita wagu lah, tiba-tiba jadi gereja dalam gereja. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk semua kehadiran kita dan tanggapan yang menambah wawasan dan pengertian kita. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami sungguh diberkati lewat firman Tuhan, lewat pelajaran dari kitab Kejadian 1 pasal 1. Dan kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Allah membukakan pemahaman kami sehingga kami punya keberanian untuk melihat, bahkan penasaran dengan karya-karya Tuhan, bahkan kepribadian Tuhan yang sungguh membuat kami takjub. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami Tuhan dan hidup kami, supaya ke depan kami mengenal diri kami dan kami boleh mengikuti langkah-langkah Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Berkati Pak Susanto dan keluarganya. Terima kasih untuk keikutsertaannya dan rasa penasarannya untuk mengenal Tuhan dan memahami Tuhan lewat firman-Mu lebih dalam lagi. Memberkati Pak Maraden yang sudah ikut bersama-sama untuk belajar dan saling berdiskusi untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kami, wawasan kami. Memberkati Bu Susana, memberkati Pak Yusak dan keluarganya, memberkati Mas Landung, ada Bu Lima. Tuhan berkati kami semuanya, supaya minggu depan kami boleh mempersiapkan diri untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi, dan kami mohon Tuhan pimpin dan menjaga kami. Kami berdoa untuk ibadah hari Minggu, Tuhan tolong supaya orang-orang yang mengikuti suara kebenaran menemukan tempat di mana mereka boleh berbakti dan beribadah dengan doktrin yang benar. Terima kasih Bapa di surga, siapkan hamba-hamba-Mu untuk melayani, dan siapkan juga orang-orang yang akan datang beribadah, supaya kami sama-sama diberkati semakin hari semakin serupa dengan Kristus karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami, supaya lewat usaha dan pekerjaan itu kami boleh hidup dan menghidupi keluarga kami, bahkan memberkati orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.